Oke, suara saya kedengeran nggak? Halo? Iya, Ya, Bu, suara kedengaran. kedengeran. Ya, Oh, share screen-nya udah kelihatan belum? sudah, Ibu. Ya, dari gambar dulu ya, yang gambar ini kayaknya yang ininya nggak di bold deh. Ini tidak bold. Oh, yang Itu itu juga. di bold ya, Bu? Yang boldnya yang tulisan gambar sama nomornya aja. Yang saya lingkar tidak bold. Oh, oke. Terus apa ini? Oh, terus yang ini kursor saya kelihatan nggak ini? Iya, di harmonis ya, Bu? Nah, di situ kamu tambahkan siapa yang pertama kali memperkenalkan si harmonis chromatic number ini. Oh ya, ini nanti ditransfer ya, kan saya udah kasih tahu ya berarti ya bilangan chromatic harmonis ya. Iya, Namanya. itu udah diganti, Bu. Tambahkan siapa yang pertama kali memperkenalkannya juga si konsep bilangan chromatic harmonis ini. Baik, Bu. Kemudian tambahkan lagi penelitian terdahulu tentang bilangan chromatic harmonis BKH, saya singkat ya. Terus hasil teoremanya yang ini nggak perlu sih, cukup ringkasan hasil penelitiannya. Tipsnya itu adalah bagaimana meringkas hasil penelitian orang itu, kamu baca aja abstrak-abstrak penelitian mereka. Kan biasanya di abstrak tersebut mereka sudah meringkas itu, mereka melakukan apa dan mendapatkan apa. Dan di Iya, Bu. abstrak itu biasanya tidak ada teorema kayak begini, yang ini nggak ada biasanya. Oke, Bu. Mereka cuma ngasih tahu secara general mereka mendapatkan apa gitu. Terus rumusan masalahnya ini kamu nulis bagaimana menentukan bilangan kromatik. Nah, tujuan kamu itu menentukan bagaimana menentukan, berarti kan caranya ya. Atau kamu menghitungnya atau mencari formulanya. Menghitung, Bu, berarti. Ya. Banyak typo ya di landasan teori. Di landasan teori ini ya? Ini kan V itu seharusnya kapital, E juga kapital. Terus ini kamu ngambil definisi bukan dari buku kan, bukan buku teks. Kalau ngambil definisi teorema, pokoknya yang buat landasan teori itu sebisa mungkin dari buku teks. Buku teks yang misalnya Bu Yana, rujukan Bu Yana. Ini kamu kuliah sama siapa, Bu Yana atau Bu Ina? Bu Yana, Bu. Bu Yana pakai buku apa? Buku kitab suci. Kan kalau Andrew kitab sucinya adalah Bartel. Nah, kalau Bu Yana apa kitab sucinya? Oke, Bu. Kartan bukan? Kurang tahu deh, Bu. Nanti coba saya cari deh, Bu. Lah, kamu kuliah kan pakai buku apa Bu Yana ngajarnya? Nggak ngasih buku gitu? Lupa nama penulis ya, Bu? Oh, pokoknya dari buku teks ya. Ya salah satu buku yang bagus tuh Kartan sih yang saya lihat. Biasanya orang graf itu pasti merujuknya ke sana. Oke, Bu. Dari buku teks ya, Bu, kalau landasan teori ya? Biasanya kan dia menerjemahkan itu biasanya langsung ini graf G sama dengan dalam kurung apa adalah pasangan terurut TG dan koma IG, di mana VG adalah himpunan titik. Itu biasanya kan yang kalau nulisnya formal. Kalau ini kan kamu dari jurnal ya, jadi bahasanya kurang formal. Oh, iya, Bu. Baik, Bu. Ini juga nggak saya tandai, berarti perbaiki ya yang gambar-gambar. Kalau kamu punya tabel kayak gitu juga. Tapi ini saya tuh langsung dari ininya sih, Bu, langsung dari lateksnya. Atau nanti saya coba cari ininya deh, Bu. Apa namanya? Biar dia nggak bold. Iya, dicoba. Uh, Terus yang ini tambahkan kata pada di awalnya pada gambar 21 di atas, koma, graf G1 memiliki titik sebanyak kayak gitu. Oke. Atau memiliki jumlah titik. Boleh deh memiliki jumlah titik kayak gitu juga boleh, atau memiliki titik sebanyak. Oh iya, kamu di sini nggak konsisten ya. Kamu kadang nyebut titik, kadang nyebut simpul. Simpul.
Iya, Pilih Bu. salah satu, mau pakai Oke. titik atau simpul. Simpul aja, Bu. Kayaknya titik deh yang lebih ini, yang saya biasa dengar titik deh. Titik sama sisi aja ya, Bu, berarti. Mm-mm. Oke. Nah, jenis-jenis graf masukin yang diperlukan saja. Graf sederhana, kamu masukin ada graf lintasan nih perlu nggak? Graf lengkap perlu nggak? Kayaknya enggak Ya, kan? kalau graf lintasan mungkin karena dari ininya kali kayak garis-garisnya kayak gitu. Kan kamu butuhnya cuman graf cycle sama roda aja bukan sih? Iya, cycle iya, terus roda gitu. Kalau lintasan Udah paling mau cuma dasarnya doang aja. nggak usah kan nggak dipakai. Oh, nggak usah jadi graf lintasan. Dan masuknya pun ini mungkin graf itu sebelum masuk ke jenis-jenis graf, kamu mungkin mulai graf sederhana. Ini graf lintasan ini buat contoh maksudnya. Mungkin kamu cukup graf sederhana dengan graf tidak sederhana aja awalnya dulu. Oh gitu, Ini jadi maksudnya apa sih? untuk contohnya nggak usah ya? Jadi graf sederhana sama apa sih maksudnya? Nomor Kan duanya itu apa? graf sederhana. Kalau graf sederhana tuh nanti dia apa aja gitu. Graf-graf Oh, sederhananya tuh graf ada tidak jenis sederhana. dan tidak sederhana gitu. Jadi saya terbaginya jadi kalau graf sederhana ada graf apa aja kayak tadi kan ada graf lintasan, cycle atau kayak gitu. Nah terus kalau graf tidak sederhananya yang seperti apa? Lebih kayak gitu sih Bu. Jadi saya kasih contoh. Tapi itu perlu nggak? Palingan Sebenarnya yang perlu itu kan cuma masalah graf berarah dan tidak berarah aja. Palingan kan kalau di kamu graf iya dia berarah, tak tak berarah berarah. gitu. Iya sih. Sederhana tidak sederhana itu kamu masuknya ke mana itu? Kalau si grafmu nggak matahari. eh nggak ada penjelasannya sih Bu kalau untuk di graf bunga mataharinya. Kan kamu bisa lihat berdasarkan definisinya. Graf sederhana itu definisinya apa? Tak kosong. Nah, ini kan kamu definisinya juga, ini bahasanya juga nggak baku nih, yang saya lingkar-lingkar ini berarti bahasanya nggak baku gitu ya. Jadi graf sederhana itu apa sebenarnya? Graf yang Setiap titiknya tuh punya pasangan gitu Bu. Jadi dia nggak ada yang nggak ada yang kosong. apa nih yang nggak ada yang kosong? Terhubung maksudnya. Iya terhubung terhubung. Graf sederhana itu sama dengan terhubung. Graf sederhana itu bukan yang nggak ada loop ya? Saya sudah lupa sih, saya Oh udah iya, lama nggak belajar graf. iya iya Bu, iya Bu. Dia nggak punya ini, nggak punya loop, ya bener Bu. Ah, nggak punya sisi ganda dan nggak punya loop. Tapi tapi nggak kepake kan ya konsep graf sederhana atau enggak, ini di kamu nggak kepake kan ya? Konsep sederhana atau tidak itu kan nggak kepake kan ya? Enggak sih, kalau untuk di mataharinya sendiri enggak. Matahari tuh lebih ke itu kemarin cycle sama graf roda. Nah kan kamu ketika membahas cycle itu kamu butuh apa aja sih? Menurut saya sih yang perlu dimasukkan hanya yang konsep-konsep yang dibutuhkan. Misalnya kamu butuh kata derajat, masukin Heeh. derajat, terus butuh graf terhubung, masukin konsep apa maksudnya suatu graf dikatakan terhubung dan tidak terhubung, berarti masalah itu kan. Terus ada graf tak berarah dan berarah. Nah si graf bunga matahari itu masuknya ke graf tak berarah kayak gitu. Dia tak Iya. berarah berarti dia sederhana atau enggak itu kira-kira? Tak berarah sederhana Bu, karena dia nggak punya loop. Nah, ya gitu aja paling. Jadi eh saya masukin graf sederhana, tapi yang tak sederhana nggak usah Bu, atau nggak apa-apa. Boleh sih, kamu terus nggak usah Nggak usah kasih contoh graf lainnya ya Bu.
Gimana ya? Soalnya ini kan nggak kepake ya. Graf lengkap, ini juga nggak kepake. Palingan kamu tinggal dikasih contoh, beberapa contoh aja paling. Graf kan ini jenis-jenis graf berarti banyak kriterianya kan, maksudnya berdasarkan dia punya, kalau kita model misalnya sederhana tak sederhana itu berdasarkan kriteria apa, terus masalah terhubung ke tak terhubung itu berarti dari sudut pandang apa, berarti kan berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda, graf itu bisa dikelompokkan dengan cara yang berbeda juga kan. Nah kalau masalah sederhana dengan tidak sederhana ini sudut pandangnya apa? Kan berdasarkan apa-apa maka graf dapat digolongkan menjadi dua, yaitu graf sederhana dan tak sederhana. Nah berdasarkan apa itu, berdasarkan apanya? Oh gitu. Berdasarkan apa, terus graf juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu graf yang terhubung dengan tak terhubung kayak gitu. Dan nah penulisan definisi yang bagus tuh yang kayak graf lengkap ini. Graf lengkap merupakan graf sederhana yang setiap dua simpulnya bertetangga. Nah ini enak ini bacanya. Graf lengkap memiliki n buah simpul dilambangkan dengan kn. Tapi yang di mana nih nggak boleh, yang di mana di awal kalimat nggak boleh ini. Oh. Yang di mana kn memiliki derajat sebanyak n-1 ini maksudnya apa? KN misalkan KN-nya itu 8 berarti banyaknya derajat itunya 7. Jadi n-1-nya gitu, Bu. Ya ngerti deh. Maksud derajat itu apa sih? Kamu belum definisi derajat belum ada ya? Oh Kamu iya. tuh belum ada definisi derajat belum. Kamu mengatakan derajat tapi definisinya nggak ada. Terus kamu ada istilah graf terhubung, definisinya juga nggak ada. Ini justru perlu dimasukkan. Berarti kalau derajat masuknya di bab 2 juga, Bu? Iya. Oke. Iya, berarti di Nah, awal. terus graf teratur ini bukan nggak sejajar graf cycle. Graf teratur itu istilahnya apa? Graf Setiap titiknya punya ini yang sama, Bu. Jangan Derajat yang kalau sama. graf cycle definisinya ini. Kalau graf yang teratur itu istilah, maksudnya berarti kan dia pengelompokan, berarti kan ada graf teratur dengan tidak teratur gitu ya? Iya. Maksud saya kamu membagi ini nggak selevel di apa ya? Grade gimana ya bilangnya? Dia nggak sejajar dengan apa ya? Nggak apple to apple pembandingannya dengan graf lintasan, graf lengkap, graf cycle. Nah, itu sejajar itu. Tapi kalau graf teratur ada istilah lainnya nggak gitu? Kalau graf teratur kan kayak graf cycle adalah graf yang setiap simpulnya derajat 2. Oh iya ya. Graf teratur ini istilahnya apa bahasa Inggrisnya? Kurang tahu, Bu. Ini kamu ambil teori dari mana sih? Ini kalau yang graf ini tuh kemarin saya belum edit lagi, Bu, sebenarnya. Jadi saya masukin aja gitu. Oh, kamu teori itu ambillah dari buku. Buku itu pasti dia pembagiannya juga jelas. Ini kayaknya kamu asal nyomot-nyomot aja terus kamu tumplok aja di satu landasan teori. Jadi dia jenis kayak apel, ada apel Fuji, apel Malang, terus dalam apel kamu masukin mangga kayak gitu loh. Iya, Bu. Seharusnya kan apel-apel aja gitu rumutannya. Kalau ini kamu ada apel, kamu masukin mangga, kan dia nggak sejenis apel sama mangga. Iya, Bu. Tapi graf lintasan, graf lengkap ini nggak kepake kan? Enggak sih, kayak graf lintasan, graf lengkap. Graf roda sih perlu. Nah, kamu konsisten, graf lingkaran maksud saya. Kamu pakai istilah cycle atau lingkaran. Ini kan soalnya di berikutnya kamu bilangnya lingkaran kan? Yang cycle ini.
kamu juga terjadi pengulangan. Ini kalau yang saya lingkar-lingkar begini berarti bahasanya nggak formal gitu ya. Iya, Bu. Ini kan sama Kak, nggak ini graf lingkaran dengan cycle. Oh iya, benar. Nah, kenapa nulisnya 2 kali? Kamu kan kayak ini, kamu ngelompokin di sini sudah ada jenis-jenis graf, ada lintasan lengkap, teratur, cycle. Terus di bawah sini juga ada lagi roda, bunga matahari. Nah, menurut saya sih mending kamu kelompokkan ke pengelompokan itu cuma 1 kali aja gitu. Atau khusus di beberapa graf. Misalnya kamu berdasarkan kriteria dulu, graf itu ada yang apa sih yang disebut graf sederhana dengan tak sederhana, terus ada berarah, tak berarah. Terus baru ada beberapa graf khusus berdasarkan misalnya kamu kasihnya graf cycle, beberapa graf khususnya gitu ya. Berarti graf cycle itu di atas kan sudah ada graf sederhana, berarti graf cycle itu dia termasuk graf sederhana dan tak berarah kayak gitu. Oh, jadi dimention lagi sama materi yang sebelumnya saya itu ya, Bu? Tapi yang si cycle ini kamu masukin ke beberapa graf khusus naruhnya judulnya. Iya. Cycle, roda, sama matahari atau cycle-nya aja, Bu? Yang Roda dimasukin perlu kan? Iya, roda. Cycle kan perlu ya. Cycle perlu, roda perlu kan? Berarti itu masuk matahari ke itu udah 3 itu. Masuk ke graf khusus ya? Iya. Bukan ke jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf itu ya berdasarkan kriteria apa dia dibagi berdasarkan graf sederhana, tak sederhana. Terus berdasarkan kriteria apa di pembagiannya adalah graf berarah dan tak berarah. Itu berdasarkan kriteria apa dia adalah graf terhubung dan tak terhubung kayak gitu. Oke. Iya. Terus baru beberapa jenis graf. Nah, dari beberapa jenis graf itu kamu masukin cycle. Nah, berarti cycle itu berdasarkan kriteria di atas berarti dia termasuk graf apa tuh? Dia terhubungkah? Sederhanakah? Berarahkah? Kayak gitu. Terus yang si roda juga kamu cocokin ke kriteria di atas. Dia masuknya ke graf apa? Berarti matahari juga masuknya ke jenis graf juga ya, Bu? Iya. Oke. Nah, terus di graf bunga matahari ini kan apa sih himpunan sisinya dibagi himpunan titiknya dibagi 2 itu kan ya di partisi ya. Ada yang direlasikan dengan V, ada yang direlasikan dengan W. Nah, kriteria menotasikan V dengan W itu gimana? Yang V itu yang bagian yang mana yang dinamakan V, yang mana yang dinamakan dengan W. Nah, begitu juga di gambar 29 ini. Ini kan kamu cuma naruh si E-nya aja kan? Iya, belum saya ganti lagi memang itu, Bu. Udah saya buat sih tapi gambarnya. Ya. Nah, di atas ini kamu jelasin, di bagian yang sini dijelasin. Kan ini kamu cuma nulis V dan W aja kan? Nah, kriteria naruh yang jadi si V itu yang mana-mana aja, yang jadi W yang mana-mana aja. Kalau misalkan saya kriteria namanya itu V itu untuk graf lingkaran dalam, Bu. Terus kalau W lingkaran luar itu masuk nggak ya, Bu? Bahasanya. Jadi V itu dia yang dari dalam, terus nanti pas kita udah di titik-titik luarnya itu Kan kita apa? Coba dibacain. Graf bunga matahari graf bunga matahari dengan nulis graf definisi ini nulis itu yang enak bahasanya kayak graf lengkap ya. Jadi graf lengkap. Nah, graf lengkap merupakan graf sederhana kayak gitu. Berarti kamu kesini nulisnya. Oke. Graf apa tuh tadi saya bilang. Ke graf bunga matahari adalah graf kayak di graf lengkap itu. Jangan langsung muncul si SFN-nya. Itu kan ada N itu kan kayak di graf lengkap kan ada itu. Graf lengkap dengan N titik dinotasikan dengan KN gitu kan tadi nulisnya. Yang mana tadi ya? Di bawah. Nah, kayak gini. Nah, kan itu enak ini kayak gini. Yang ini adalah contoh yang bagus ini. Ini contoh yang bagus penulisan definisinya.
Nanti yang lain kamu ngikut kayak gini polanya. Kecuali yang di mana ini ya. Ini maksudnya apa ini? Yang di mana? Kata yang nggak boleh di awal kalimat ya. Kalau Kata kamu penyambung. ngomong bahasa lisan boleh, ini bahasa tulisan sangat formal tidak boleh. Baik, Bu. Nah, itu maksudnya apa yang di mana KN memiliki derajat sebanyak N-1 maksudnya apa bahasa formalnya? Ini maksud kamu apa sih yang di mana KN memiliki derajat N-1 itu apa? Nah, ini contohnya, ini mana? Gambar 23 ini contoh graf lengkap bukan? Ini yang lengkap, Bu. Nah, yang N-1 itu maksudnya apa? Ini K berapa? Kenapa namanya G2? Ini K berapa? Keempat. Nah, N-1-nya apa? N-1-nya kan tadi derajat ya, Bu. Jadi dia punya derajatnya itu 3 setiap simpulnya. Nah, Kan gitu. Pada graf KN, setiap titiknya memiliki derajat sebanyak N-1. Kayak gitu bahasanya. berarti ada graf KN. Pada. Pada. Pada graf KN, setiap titiknya, bisa baca tulisan saya kan ya? Memiliki derajat Ya bisa, Bu. sebanyak N-1 gitu. Oke. Nanti pola-pola yang lain untuk nulis definisi kayak gitu. Kan enak gitu. Iya, Bu. Nulisnya kan ini graf. Jadi jelas. Nah, N-nya apa, kayak gitu kan. Terus notasinya. Iya. Penulisan Iya. notasinya. Terus kamu jelaskan juga pada graf SFN, kita melabeli titiknya dengan menggunakan notasi VI dan WI gitu. Nah, VI digunakan untuk apa dan WI untuk apa? VI dan WJ gitu. Iya. Terus dijelaskan notasi VI digunakan untuk apa dan si WJ untuk apa. Oke. Ini harusnya saya ganti, Bu, gambarnya. Masih salah. Ini saya lingkar, saya tandai itu kamu nggak ada spasi di sana ya. Iya, Bu. Setelah titik nggak ada spasi. Ini juga nggak saya tandai. Ya, ini kan tadi ditambahkan gitu ya, yang mana yang VI dan WJ-nya. Iya. Tambahin pelabelan namanya ya, Bu, berarti. Terus yang ini kamu pakai pada. Pada gambar 212A merupakan, ini padanya dihapus saja langsung aja, gambar 212A merupakan graf bunga matahari kayak gitu. Merupakan merupakan graf bunga matahari, udah aja. Jadi langsung gambar. Oke. N-nya itu untuk menyatakan apa sih di SFN itu? Banyaknya titik, Bu. Masa enggak lah? Iya, banyaknya apa sih titik yang di graf lingkaran awalnya yang di dalam, Bu. Misalkan ini kan yang A itu kan dia segitiga ya, Bu. Dan itu ada 3 simpul kan. Yang ininya. Ini ya. Sedangkan yang titik itu dia dari cycle. Ya dari cycle. Ada C-nya itu. Karena kan cycle tuh dinotasikan sebagai C. Dan itu titik pusatnya gitu, Bu. Nah, itu dijelaskan secara detail di pendefinisian si graf simpul ini. Jelaskan nanti N-nya apa, kayak gitu. Baik. Ini kamu juga ada cycle berorde N. Nah, ada istilah orde nggak sebelumnya dikenalkan nggak ketika kamu menggunakan graf cycle? Oh ya. Ketika berdasarkan ini kamu ada istilah orde kan? Kalau kamu pakai di istilahnya ada kata orde, maka di sini juga dimasukin. Oke. Di cycle-nya harus ada ordenya ya. Ini typo ya.
Ini ya ini kan definisi ini 4 itu kayaknya bukan buku, makanya saya tandai. Ya kan ini bukan buku kan, ini landasan teorinya bukan Ya, buku. bukan, itu jurnal biasa, Bu. Ya makanya itu harus diganti, harus dari buku. Terus nulis definisi jangan pakai kata diberikan. Diberikan itu biasanya kalau Buat apa ya? contoh ya? Buat pembuktian Buat biasanya. pembuktian. Kamu langsung aja misalkan G adalah suatu graf. Nah, terus apa bedanya 241 sama 242? Definisi 241 sama 242 ini untuk apa? Itu mungkin kayak, udah saya beri warna aja kayak Bu. 241 itu untuk pewarnaan titik. 242 apa? Pewarnaannya. Yang sudah Pewarnaan apa? saya beri warna titiknya. Ini kamu dari 241 sama 242 ini sumbernya dari mana? Dari sumber yang berbeda atau gimana? Sumber referensinya. Oh ya, Sama. definisi itu tambahkan di sini ya sumber referensinya dari mana gitu. Oh, baik, Bu. Pokoknya yang di landasan teori ya, entah itu definisi atau teorema, tuliskan rujukannya. Jadi nanti kamu juga gampang. Ketika penguji nanya, kamu tinggal buka sumber referensinya. Coba saya lihat, kamu lagi buka laptop nggak ini? Iya, Bu. Coba share itu yang 241 sama 242. Itu tadi, tunggu. Sebentar, Bu, saya cari. Harmonis. Oh, saya nyimpennya sebagai yang hardnya, Bu. Waktu itu. Terus belum saya ini lagi. Ada nggak sekarang? Kalau ada, kamu foto terus kirim ke WA. Oke, sebentar, Bu. Sudah, Bu. Oke, tadi dengan punya kamu. Nah, 242 itu definisi 3 ya di jurnal ya? Iya, Bu. Itu kan pewarnaan harmonis. Kamu nulisnya apa? Pewarnaan titik juga.
Warna harmonis. Perwarnaan harmonis pada graf sederhana G adalah pewarnaan Warna titik. titik. Sehingga. Yang kamu tulis apa itu? Oh iya. Beda kan? Kamu cuma nulis pewarnaan aja, harmonisnya kamu. Iya, Bu. Makanya saya bingung apa bedanya definisi 241 sama 242. Iya, Bu. Saya ini salah penulisannya. Nah ini kan udah pakai bahasa Indonesia, kenapa kamu nulisnya juga pakai bahasa Inggris? Kan kamu udah punya ini bahasa Indonesia. Maaf, Bu, suaranya cukup jauh tadi. Ini kan di jurnalnya sudah ada bahasa Indonesia, kenapa kamu masih pakai bahasa Inggris? Kan sudah ada dia terjemahkan bilang kromatik harmonis. Iya, karena saya kemarin tuh niatnya kan pertama kali saya nemuin kromatik harmonis ini tuh dari jurnal bahasa Inggris ya, Bu. Jadi awalnya kan saya judulnya itu Harmonious Chromatic Number sebelum saya ganti. Terus saya pakainya Harmonious Chromatic Number terus ketika ada kata-kata bilang kromatik harmonis kayak gitu, Bu. Jadi kemarin masih mengacu sama yang judul itu kromatik Harmonious Chromatic Number gitu. Pokoknya apa tulisan itu kalau bahasa Indonesianya sudah lazim digunakan, gunakanlah versi bahasa Indonesia ketika menulis gitu ya. Kayak cycle itu kayaknya kan juga graf lingkaran itu sudah lazim, jadi nggak usah tulis lagi dalam kolom cycle itu udah nggak perlu. Oh, jadi langsung lingkaran aja ya? Ya, soalnya kalau orang graf udah tahu lah graf lingkaran itu apa gitu. Iya. Nggak perlu ditulis graf lingkaran atau dalam kolom cycle itu udah nggak perlu menurut saya ya. Iya, Bu. Nah, terus contoh, ini kamu ngasih contoh ya, gambar 212 ini apa? Iya, setelah definisi itu kasih contoh, kayak di jurnal ini kan dia setelah definisi ada contoh, nah kamu kayak gitu juga. Iya. Jadi jangan gambar aja. Terus kasih contoh, ya sebelum kata contoh, dikasih kata pengantarnya berikut adalah contoh pewarnaan titik kayak gitu. Baik, Bu. Jadi kalau yang ini udah bener ya, Bu, untuk definisi 241. Kan itu ada contoh untuk pewarnaan titiknya. Cuman tambahin kata awalnya aja ya. Diberikan contoh. Dan contohnya dinomorin. Ini kan definisi 241, itu juga berarti contoh 241 gitu ya. Iya. Kan itu tinggal ngikutin format lateksnya, entah dia lanjutin. Kalau dia lanjutin nomor definisi, berarti jadinya dia jadi contoh 242. Itu kan nomornya udah otomatis ya. Iya, benar, Bu. Oke, yang kalau pewarnaan titik saja, notasinya KH gitu ya. PKJ. Terus kalau dia harmonik, KH ada hanya gitu. Iya. Jadi KH itu banyaknya warna yang kita pakainya itu. Jadi harmonis. Bilangan kromatik harmonisnya itu pakai itu. KH. Kamu tadi 242 nulisnya apa? Perwarnaan harmonis pada graf sederhana G adalah pewarnaan titik sehingga setiap pasang warna muncul paling banyak satu kali, itu maksudnya apa sih? Misalkan dia kuning sama hijau itu udah berdampingan, Bu. Jadi nanti hijau sama kuning udah nggak bisa berdampingan. Oh. Jadi pasangan warna kalian lebih cocoknya ya? Kenapa, Bu? Setiap pasang warna atau pasangan warna? Pasang warna kayaknya. Setiap pasang warna paling banyak pasangan.
pasangan ya, menurut saya sih pasangan lebih cocok ya. Pasangan, oh ya, pasangan pasti berdampingan ya, Bu? Soalnya kalau setiap pasang warna, tadi saya mikirnya satu warna itu, tadinya saya mikir kayak 1 dan 3 ini warnanya sama, kayak gitu tadinya saya mikirnya. Oh gitu. Saya pikir adalah 1 dengan 3 berpasangan. Kalau pasangan warna kan udah jelas berarti warna kuning dengan merah gitu kan. Ya, misalkan kayak ini kan dari titik 1 sama titik 4 itu berarti kan dia berpasangan gitu. 4 sama 2 berpasangan, 4 sama 3 berpasangan. Nah itu berarti berpasangan ya, Bu, katanya. Menurut saya sih setiap pasangan warna sih. Sepasang. Pasangan. Oh, pasangan. Tapi ini enggak ya, formal enggak ya? Bahasanya. Sepasang warna. Sepasang kayaknya ya, Bu. Sepasang. Kayaknya sepasang lebih. Soalnya kan pakai kata setiap soalnya. Setiap pasang. Ini juga pasangan warna kan di sini, bukan pasang warna. Kayaknya pasang tuh nggak formal deh bahasanya. Berarti lebih ke pasangan ya, Bu? Pasangan warna. Kayaknya sih iya, pasangan. Setiap pasangan warna. Setiap pasangan warna. Kan pasangan suami istri juga biasanya kan bukan pasang suami istri kan? Iya sih. Yang biasa kita dengar. Iya. Berarti setiap pasangan warna. Oh ya, ini kalau kamu merujuk entah gambar atau definisi, ini G-nya kapital gitu ya. Oh. Merujuk gambar, merujuk definisi, merujuk persamaan, apa sajalah yang dirujuk, maka yang dirujuk itu pertama itu kapital. Oke. Ini ya, yang di mana ini bahasa non formal diperbaiki. Oke. Notasi delta G ini belum ada ya? Oh, derajat maksimum maksudnya. Iya, derajat maksimum. Nah, derajat ini masukin ke definisi derajat aja, terus ada derajat maksimum. Berarti nanti ada notasinya kayak gitu. Jangan di sini naruhnya. Oh, baik. Derajat. Derajat maksimum. Ini setelah semua simpul yang berada pada graf roda diberi warna gitu ya, bukan diberikan warna. Diberi warna. Baik, Bu. Terus untuk yang contoh ini yang SF3, ini kan kamu bisa 2n+1 kan n-nya udah fix, langsung aja berarti titiknya berapa itu? N 7 gitu kan? Langsung aja 7. Oke. Sebanyak 7. Nah, terus ini yang sama, misalkan CV0 sama dengan apa gitu. Ini yang sama apa ini? Ini belum ada, Bu. Karena dia masih di N3. Jadi semuanya masih berbeda. Terus kata tetapkan itu jangan di sini deh kayaknya. Di pojok, di rata kiri ya, Bu? Orang lain nulisnya gimana? Coba di tempat lain biasanya nulisnya gimana? Kalau yang jurnal ini dia nulisnya gimana?
Saya sih lihat dari skripsi teman, Bu. Jadi dia ada tetapkan ini kan nama pelabelan juga, habis itu di tengah-tengah juga. Jadi saya ikut di tengah. Nah, kenapa dia memiliki simpul yang berbeda itu dijelaskan? Kenapa dia punya simpul yang berbeda ketika dia 3? Analisisnya apa? Maaf, Bu. Ketika N-nya sama dengan 3, kenapa warnanya semuanya berbeda? Apa analisisnya? Karena sesuai dengan definisi harmonis ininya, Bu. Apa namanya? Kromatik harmonis kromatik number-nya, Bu. Jadi Apa? dia setiap titiknya itu yang berdampingan tadi yang setiap pasangan warnanya itu dia nggak boleh berdampingan. Jadi dia selalu mengulang gitu. Coba deh kamu share screen, kamu jelaskan ke saya gimana kenapa warnanya berbeda. Nah, kan tadi sesuai sama yang dibilang di sini, Bu, di harmonis chromatic number, itu kan dia setiap pasangannya, ini sehingga setiap pasangan warna muncul paling banyak 1 kali. Nah, di sini itu kan dia sepasang-pasangan gitu kan, jadi nggak boleh, karena dia apa ya, nggak bisa kalau misalkan warnanya berulang. Kalau berulang berarti kita nggak masuk ke dalam definisi yang sebelumnya tadi, definisi bilangan. Kamu bisa mengaitkan itu ke matematika nggak? Pakai apa tuh? Permutasi berarti ya? Berarti banyaknya warnanya itu sebanyak apa? Pakai permutasi atau hitung atau kombinasi? Kalau Rumus di matematikanya. kalau misalkan di sini, Bu, di SF3, 4, 5, 6 dia masih yang sesuai dengan ini aja, Bu. Jadi nggak dibikin rumusnya kemarin. Kamu bisa merumuskan nggak? Kalau saya tanya. Kemarin sih udah coba konsultasi sama Bu Yana, cuman kata Bu Yana gini aja, Bu. Kira-kira menurut kamu ada hubungannya dengan permutasi dan kombinasi nggak itu? Atau permutasi atau kombinasi? Kan berarti ada setiap pasangan warna itu kan, dia cuma muncul 1 kali. Nah, kamu sendiri membuktikan yang bagian N gimana? Coba saya lihat. Kan kemarin buktinya masih salah ya, kamu mesti pakai. Iya, belum saya ini, Bu, belum saya ganti yang kemarin. Cuman kalau untuk di SF, jadi ini itu hanya berlaku mulai dari N sama dengan atau lebih besar sama dengan 7. Nah, kayak misalkan kayak gini, ini kan harusnya berarti dia memiliki simpul sebanyak 15. Nah, kan N-nya kan 7 dengan bilangan kromatik sekian. Nah, kalau yang ini baru bisa, Bu. Maksudnya dia akan berulang gitu warnanya. Kan kalau graf matahari itu dia bisa mulai dari SF3, ya kan? 1 sama 2 kan tidak bisa. Jadi SF3, habis itu sampai SF ke 6, dia perumusannya saya nggak
kemarin udah nyoba sama Bu Yana, cuman kata Bu Yana ya udah nggak apa-apa ini aja. Terus pakai berdasarkan dengan definisi dari bilangan kromatik, bilangan harmonius kromatiknya itu kayak gitu. Tapi nanti kalau misalkan udah di SF7 dan N-nya itu nggak apa-apa, baru pakai perumusan pelabelannya gitu, kata Bu Yana. Kalau di sini saya pewarnaannya itu berdasarkan dari yang sini aja sih. Ini kamu udah ketemu belum rumusnya? Untuk N-nya sembarang. Untuk N yang lebih besar dari 7, tapi N-nya sembarang. Belum, kemarin saya belum coba yang buat yang buktiin kemarin ini saya masih yang kemarin Ibu suruh ganti. Yang 8. Jadi kan kemarin saya buktinya kan sama Ibu suruhnya pakai N ya, Bu. Wajibnya kan sebaiknya kan memang N. Jadi kemarin belum saya ganti. Ini saya Ya, hasil pembuktiannya berarti kamu pakai belum bimbingan lagi ke Bu Yana? belum. Oke. Ini sih Kalau teoremanya. bisa, kamu sekalian menganalisa gitu, kenapa kira-kira ketika sampai N-nya berapa? N-nya 6 gitu ya, warnanya semuanya berbeda ya? Sampai N-nya 6 ya? Atau sampai Sebenarnya N-nya berapa? ini, dia mulai berulang, mulai ada yang warna berulang itu dari 5. Iya, 5 atau 4 ya? Sebentar. Nih, dari 4 udah mulai berulang, Bu. Cuman memang deh, kan kalau di sini kita lihat V0 itu dia warnanya sendiri. V1, 2, 3, dan 4 itu mereka beda semua karena kan mereka masih dalam satu lingkaran, satu graf lingkaran yang di dalam. Nah, ini kan W1 dan W2. W1 dan W3 dia di sini warnanya sama. Karena mereka tidak berdampingan warnanya dengan warna yang di sini gitu. Terus W2 dan W4-nya juga kayak gitu, Bu. Jadi dia sebenarnya mulai berulang tuh di sini. Tapi belum yang tertata atau terstruktur gitu, Bu. Nah, kalau di sini di SF5 di sini sama lingkaran dalamnya ini itu berbeda semua. Tapi di sini W1 saya udah mulai pakai dari V4. V4 karena kan meminimalisir warna yang dipakai ya. Jadi dari ini W1 V4, W2 itu V5. Nah, ini baru W3 saya cari warna baru, W4-nya itu warna baru juga, dan W5 dia warna yang sama dengan W3 karena masih bisa kita gunakan gitu, Bu. Nah, terus lanjut ke SF6-nya sama kalau untuk lingkaran dalam pasti semuanya warnanya berbeda di setiap titiknya. Dan ini selalu saya pengulangan. Jadi dari W1-nya, dari W1 itu saya selalu ngambil dari titik V4 gitu. Terus berlanjut W2 ke V5, W3 ke V6, W4 karena kita udah nggak bisa pakai lagi di titik yang lain, jadi tambahin warna baru kayak gitu, Bu. Nah, terus kalau untuk di 7 ini jadi nggak ada tambahan warna sesuai dengan ada warna yang ada di dalam lingkaran dalamnya gini. Nah, W1 V4 ini itu kan sama tadi. Jadi saya selalu pakai mulai dari V4 kan di W1. W1 sama dengan V4, W2 sama dengan V5, W3 sama dengan V6, W4 sama dengan V7, W5 balik ke V1, W6 balik ke V2, dan W7 ke V3. Nah, ini kan semua warnanya udah paling minimal gitu. Udah sih, jadi kayak gitu aja. Kalau untuk itunya saya bingung untuk bahasa matematika penyampaiannya itu. Kalau bentar ke gambar yang tadi lagi. Yang 7? Pokoknya yang ada gambar, saya mau nyoret. Oke. Graf bunga matahari itu boleh ada gini lagi nggak sih? Gini lagi boleh nggak? Atau dia cuma 2 level aja? Boleh nggak ada kayak gini lagi gitu maksud saya? Sejauh ini sih saya masih belum tahu. Masih belum tahu karena saya masih belum ketemu jurnal yang kayak gitu. Sejauh ini masih cuman 2 lingkaran kayak gini aja, Bu. Jadi 2 kali pengulangan. Kalau untuk yang selanjutnya kayak tadi tuh
belum pernah nemu ya di jurnal atau apa gitu. Soalnya kan kalau ada kayak gitu kan nanti rumusnya juga beda lagi. Beda lagi, iya. Mm-mm. Berarti SF7 berarti titik di dalamnya yang 7 ya. Ini yang 7 ya. Iya, Yang 7 itu yang ini ya, yang lingkaran yang di di dalamnya. lingkaran. Iya, yang di lingkarannya, Bu. Lingkaran dalam. Oke. Lingkaran di luarnya juga jadinya ada 7 juga jadinya ya. Iya, benar, Bu. Ini juga 7, satunya itu yang di tengah gitu ya. Iya. Kenapa rumusnya Pusat. 2n plus 1 itu dari situ ya? Iya, benar, Bu. Oke. Oke, berarti ya rumusnya nanti pasti ada kaitannya dengan si n gitu ya. Ya itu ya udah berarti buktinya itu yang tadi yang berapa, yang sebelumnya kan kamu pakai 17 ya, angka-angka, ya udah kamu mana tadi yang coba yang paling akhir ya, berarti kamu mundurin lagi, di scroll ke atas Ini ya. yang terakhir, bukan SF3, SF berapa kamu terakhir yang paling tinggi. Oh, 8 tadi saya paling tinggi. Nah yang 8 itu kamu ganti dengan n kayak gitu maksud saya. Oh. Jadi kan nanti ketemu gitu kan. Ini sih sebenarnya, ini mungkin grafnya ya, Bu. Kan dia udah titik-titik gini. Jadi akan 2n1 ini kan kayak gini. Terus ini cara pelabelan namanya. Maaf. Nah ini saya sudah bilang kan, ini bagian dari pembuktian kan, bukan dari teorema. Dari teorema ya? Bagian dari pembuktian. Oke. Ini oke, pembuktian. Udah. Ini intinya kalau misalkan ini, terus kalau ini SF8 ya, Bu. Ya udah 8 itu kamu udah langsung ganti dengan yang n aja, nggak usah 8. Oh, iya, iya. Rumus itu berlaku nggak? Ini rumusnya cuma berlaku untuk n besar sama dengan 7 ya? Iya, besar sama dengan 7. Dia warnanya sebanyak berapa? N plus 1. Maaf, Bu. Bilangan kromatiknya berapa? Bilangan kromatiknya berapa? N plus 1. N plus 1, iya. Ini N plus 1. Berarti kalau SF7 berarti ada 8 gitu warnanya minimum. Iya, iya. Kalau SF6 berapa? SF6 dia nggak bisa, karena kan dia kecil dari 7. Ini 5. Nah, kamu tahu dari mana ketika dia mulai dari 7 polanya sama, kamu menduganya dari mana? Manual, Bu. Saya mencoba manual, Bu. Jadi saya coba pelabelannya manual dulu awalnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak ada polanya gitu ya? Iya, sebenarnya nggak ada pola yang bisa kita buat jadi rumusnya gitu. Tapi mulai kelihatan untuk, oh kita bisa ini melabelkan pewarnaannya seperti ini tuh dari SF4. Kayak ini kan contohnya berulang. Terus nanti di SF5 juga kan udah mulai berulang juga. Kalau kamu rumuskan, saya nulisnya H aja ya. Iya. H, S, SF saya tulis S aja. S, dia paling tinggi, paling rendah 3 ya. Ini berapa? 7. 7. S4? S4-nya 6. S5? 8. S6? 9. S7? 8. S8? 9. S9 kamu udah ngitung belum? Udah 10. Nah, kan buat merumuskan itu kan biasanya kita ngitung gini dulu kan? Iya.
Udah. Atau kalau enggak, kamu hitung dulu yang sampai S9, baru dari 789 kamu menduga bahwa kalau ternyata kalau SN, rumusnya adalah N+1. Iya, Kan kamu di sini baru 7 dan 8 yang kamu munculin ya. iya, benar. Coba kalau ditambahin yang S9, tanya Bu Yana kebanyakan nggak? Kalau nggak kebanyakan, berarti masukin yang ini. Baru dari yang 7, 8, 9 itu kamu menduga bahwa ternyata si SN itu rumusnya ini gitu. Jangan kamu baru 7, kamu udah langsung ngasih rumus kan? Oh, berarti saya masukin 8 dan 9-nya gitu. Ya coba tanya Bu Yana kebanyakan nggak kalau dimasukin gitu. Oke. Kan kamu bisa merumuskan itu asalnya kamu hitung sampai berapa? Kemarin saya ngitung sampai belasan apa ya? Apa sampai 20-an? Oh. Saya kurang tahu sih, Mas, teknik penulisan di graf ini biasanya gimana. Sebentar. Tanya Bu Yana sebaiknya ya, sampai S berapa yang ditampilin di skripsi gitu, biar kan kita membuat teorema itu kan berarti kita melakukan percobaan sebanyak N kali gitu, terus mulai dari keberapa kita ketemu pola, itu kan baru kita menduga. Kayak kamu udah melakukan belasan, ternyata kamu ketemu pola mulai dari 7, 8, 9 dan seterusnya gitu kan. Iya, iya benar, Bu. Nah, tanya Bu Yana yang mana yang perlu dimasukkan ke skripsi gitu. Kemarin Apakah cukup 7 dan 8 saja atau 7 boleh ditambahkan sampai 9 gitu. tapi kemarin saya memang ternyata sampai sebenarnya tuh saya udah nulis sampai 9, Bu. Sebelum saya revisi lagi gitu tulisan saya. Nah, kan udah saya ini ke Bu Yana, terus kata Bu Yana gini, udah kamu sampai 7 aja gitu. Terus apa namanya? Di ininya pembuktian di selanjutnya di pembuktian tadi. Nah, habis itu ya udah saya ikutin kayak gitu. Tapi menurut saya juga lebih baik kita udah tunjukin polanya sih, Bu. Maksudnya kayak SF8 itu saya tulis juga gitu. Ya paling enggak, ya menurut saya sih juga gitu, setidaknya SF8 gitu. Biar maksudnya orang udah ngeliat, oh ini polanya ternyata berulang gitu. Soalnya kan atau S9 menurut saya sampai S9 nggak apa-apa sih. Soalnya kan ini juga S3 kan S5, S6 kan ketemu polanya kan 8, 9. Kan kita cek S7, oh bisa saja 10, oh ternyata enggak gitu kan. Iya benar. Ternyata ketika 7, 8, 9, dia 8, 9, 10 gitu. Iya, benar, Bu. Iya sih, nanti saya tambah jadi 10 kayaknya. Sampai 9 aja kayaknya. Udah sih, udah ada kalau misalkan sampai SF9-nya semuanya udah ada grafnya. Tinggal saya buat aja tambahin. Iya sih, menurut saya sih gitu sih, mending ya sampai S9 gitu biar kelihatan polanya. Tapi balik lagi tanya Bu Yana gitu ya, soalnya kan ya saya nggak biasa menulis di graf seperti apa gitu ya. Oke. Coba kamu stop share dulu. Baik, Bu. Oh ya, yang sama-sama ini nanti, ini kan kamu tulisnya panjang-panjang ke bawah kan, ini CV1 dan seterusnya. Iya. Nah, yang kalau ada yang sama, misalkan CV1 ada nggak? Itu 1 sama dengan CV5, kayak gitu ditulis. Sampingan CV1 aja sama ya? CV5 gitu. Ini sama dengan CV5 gitu. Oh, iya. Oke. Dan ini penulisan notasi ini juga harus diperkenalkan gitu ya. Kamu
kamu harus menjelaskan di awal bahwa kalau untuk Pewarnaannya. CPI itu adalah notasi untuk warna titik PI. Itu berarti saya tulisnya di bab 2 ya? Atau Kamu memperkenalkan bilangan kromatik itu gimana? di bab 2? Ya boleh di bab 2 atau di bab 3 juga boleh, tapi di awalnya. Oh, oke. Soalnya jangan tiba-tiba muncul notasi C, nah kayak gini. Nah kan kamu nulis nih, maka setiap simbol pada S3 mungkin warna yang berbeda. Misalkan warna titik ke titik PI dinotasikan dengan CPI. Diperoleh CP0 kayak gitu. Oke, baik Bu. Atau tetapkan deh, saya nggak tahu biasanya katanya tetapkan atau apa ya. Mending ngerujuk ke, kalau jurnal dia nulisnya apa? Di jurnal yang tadi kamu share dia nulisnya apa? Pakai tetapkan juga gitu? Jurnal yang tadi saya kirim ya? Hah? Enggak, dia nggak ada itunya. Langsung sih Bu dia kalau di jurnalnya langsung rumusannya gitu aja. Oh, ketika dicontoh dia nggak ada? Nggak ada juga. Di contoh pun juga nggak ada. Oh, oke. Terus di penutup ini, kamu menurut saya sih masukin aja, ini kamu masukin yang bilang kromatik dari 1, 3 sampai 6 juga dimasukin. Oh, oke. Terus baru dari untuk N-nya besar sama dengan 7, baru kita punya formula yang ini. Oh, baik. Jadi, misalkan SFN adalah graf bunga matahari dengan 2N plus 1 titik. Untuk N sama dengan 3, memiliki bilangan kromatik sekian, gitu ya, Bu? N sama dengan 4 sekian. Dan N sama dengan... Oke, tahu, Bu. Iya. Atau kalau enggak, kamu bilang aja untuk N 2 sampai 6, kita tidak mempunyai pola, gitu, tidak mempunyai rumus, gitu. Iya. Lebih baik dipersimpel kayak tadi aja atau dijelaskan ya, Bu? Maksudnya dikasih tahu gitu. Maksudnya gimana? Dikasih taunya gimana? Kan kalau tadi kan untuk N 3 sampai 6 kita tidak mempunyai rumus gitu. Itu kan berarti dipersimpel kan? Atau saya sebutin aja kayak ditulis kayak gitu, di jelasnya itu kita tidak mempunyai pola umum, di mana diperoleh bahwa apa bilang kromatik XF2 sampai XF3 sama dengan XF4 sama dengan kayak gitu. Ada kalimat menyatakan dia berbeda, tidak ada pola, terus dituliskan juga berapa aja bilangannya. Oh, oke. Namun untuk N besar sama dengan 7, kita memperoleh pola, yaitu bilangan kromatiknya ini, kayak gitu. Nggak usah nulis maka kesimpulannya dapat diperoleh peneliti. Ini nggak usah ditulis. Nggak usah secara eksplisit ditulis seperti ini, nggak usah. Oh, baik, Bu. Terus yang saran juga, karena peneliti sudah mencari kayak gini, ini juga jangan kayak gini nulisnya. Coba kamu lihat orang-orang nulis kayak apa, gitu. Kamu nulisnya pada penelitian ini, penulis telah menghitung bahwa untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan apa, kayak gitu. Baik. Berarti ganti kata awalnya ya, Bu. Bagian awalnya itu diganti. Kalau ini kan non formal, kalau kayak gini kamu harusnya non formal bahasanya. Ini sudah ikut aturan skripsi belum? Saya nggak cek sih. Udah sih, Bu, sesuai urutan-urutannya itu. Dan semuanya dipakai nggak ini yang ada di sini? Dirujuk nggak? Belum, ini harus saya ganti lagi sebenarnya. Kemarin masih berantakan. Ini jadi berarti kamu nulisnya manual, bibliografinya?
Oh, enggak. Kan kalau di latex itu Pakai otomatis latex. kan, kalau di Pakai latex kan otomatis yang muncul di sini itu adalah yang kita panggil. Iya, Seharusnya benar. gitu. Iya, Kalau tidak pernah dipanggil, dia tidak akan muncul di sini seharusnya. Kecuali kalau iya, di Word itu bisa, di Word itu bisa aja miss gitu. Dia di iya, sini benar. ada tapi nggak pernah dipanggil, bisa itu kejadian kalau di Word. Iya, benar, Bu. Oke, itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan? Tapi untuk materi nggak apa-apa kan ya, Bu ya? Maksudnya nggak ada yang bisa terkecoh atau kayak gimana gitu, Bu. Maksudnya apa ya? Saya takut inian materinya aja sih, Bu. Berarti saya banyak kesalahan di penulisan dan lain-lainnya ya? Iya, perbaiki dulu. Tadi kan kamu jelasin ke saya, kayaknya kamu juga bingung kan jelasin chromatic number apa gitu. Maksudnya buat persiapan kamu seminar maksudnya. Enggak sih, saya Kamu sebenarnya nanya teori itu maksudnya buat persiapan seminar apa buat penulisan kamu? untuk penelitiannya saya. Ya di penulisan kamu nulisnya berantakan sih landasan teori. Iya, Terus kalau untuk seminar ya kamu harus tahu apa yang kamu tulis gitu. oke, Bu. Pokoknya kalau saya sih persiapan sidang, setiap kata yang ada di saya tulis itu saya harus tahu. Saya nulis fungsi ya, saya harus tahu itu fungsi itu apa definisinya. Himpunan saya harus tahu. Kemarin-kemarin itu kan banyak kejadian itu bahasanya penelitiannya tinggi gitu, level tinggi, anak-anaknya buin lah gitu. Itu kan udah advance sekali penelitiannya. Saya tanya yang dasar nggak bisa, fungsi nggak bisa, himpunan nggak bisa kayak gitu. Dia ngomongnya sudah banah, lebek, seboleh, udah level tinggi tapi yang dasarnya nggak tahu. Kalau buat seminar, sidang ya gitu. Apa yang kamu tulis harus kamu mengerti. Ada kata apa saja di skripsi itu ya kamu harus tahu gitu definisinya. Minimal kalau sekarang kan seminar enak ya bisa nyontek gitu maksudnya. Kan kamu nyontek dosen kan nggak tahu kan karena online. Kalau dulu kan di depan kelas gimana mau nyontek, nggak bisa kalau dulu. Paling enggak ya udah kamu tulis ringkasannya. Ringkasan definisi itu kamu rekap, kamu taruh di samping kamu ketika seminar. Jadi ketika dosen nanya kamu tahu gitu. Nggak bolak-balik lagi karena sudah ada cheat sheet-nya kayak gitu. Lebih bagus lagi kalau kamu hafal. Iya, Bu. Oke, itu aja. Ya. Bu, berarti nanti ini videonya itu diupload ke yang di grup ya, Bu? Ya, saya share link-nya aja ya. Oh iya, baik, Bu. Nah, kan palingnya nanti malam kayaknya biasanya itu baru ada, kamu ingatkan aja. Baik, Bu. Nah, ya. Oke. Ya, terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Ya, Bu. Ya, selamat. Makasih, Bu. Oke ya. Assalamualaikum. Salam.